One Pictures Inc. adalah sebuah studio animasi Jepang yang didirikan oleh ex-produser Sunrise, yaitu Mikihiro Iwata. Studio ini didirikan oleh divisi produksi animasi SMIJ Aniplex pada tanggal 9 Mei 2005. Pada bulan April 2018, One Pictures telah mengubah nama salah satu studio mereka, Konji Studio, menjadi Cloverworks, yang diharapkan akan menjadi identitas uniknya tersendiri dan dapat dibedakan dari studio intinya, yaitu Asagaya Studio. Untuk video kali ini, kita akan bahas 10 pilihan anime terbaik A1 Pictures versi Atsumaru In. Sebelum kita lanjut ke daftar list pertama, untuk teman-teman subscribe dulu ya channel ini, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian selalu tahu update terbaru dari kita. Oke, di daftar list pertama kita ada Sword Art Online. Sword Art Online ini bergenre action, adventure, fantasi, game, dan romance. Sword Art Online ini berkisah pada tahun 2022. Realitas virtual telah berkembang pesat, dan game role-playing online besar yang disebut Sword Art Online diluncurkan. Dengan bantuan teknologi Nerve Gear, para pemain dapat mengontrol avatar mereka di dalam game hanya dengan menggunakan pikiran mereka sendiri. Kazuto Kirigaya, biasa dipanggil Kirito, adalah di antara beberapa penggemar yang beruntung yang mendapatkan pengiriman pertama dari permainan. Dia login bersama 10.000 pemain lainnya. Di dunia Aincrad yang indah dan rumit, yang penuh dengan senjata abad pertengahan yang fantastis dan monster-monster mengerikan. Namun, dalam pergantian event yang kejam, para pemain segera menyadari bahwa mereka tidak dapat logout. Kreator game telah menjebak mereka di dunianya yang baru sampai mereka mengalahkan bos di lantai 100 dalam game. Untuk melarikan diri dari Aincrad, Kirito sekarang harus berinteraksi dan bekerja sama dengan pemain lainnya. Beberapa adalah sekutu, sementara yang lain adalah musuh. Seperti Asuna Yuki, yang memimpin kelompok terkemuka berusaha melarikan diri dari permainan yang kejam. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, Sword Art Online tidak semuanya menyenangkan dan menghibur. Jika mereka mati di Aincrad, mereka juga mati dalam kehidupan nyata. Kirito harus beradaptasi dengan realitas barunya, berjuang untuk bertahan hidup, dan semoga terbebas dari neraka virtualnya. Wow, keren banget ya ceritanya. Bagaimana perasaan teman-teman jika terjebak di dunia game seperti Kirito? Komen di bawah ya. Next. Kaguya-sama Wakoku Saritai. Anime ini bergenre komedi, psychological, romance, school, dan seinen. Anime ini berkisah tentang akademisi Cina yang terkenal. Miyuki Shirogane dan Kaguya Shinomiya adalah perwakilan teratas dari badan siswa, menduduki peringkat siswa terbaik di negara dan dihormati oleh rekan-rekan serta mentor. Miyuki menjabat sebagai ketua OSIS, sedangkan Kaguya sebagai wakilnya. Kaguya merupakan putri tertua dari keluarga Shinomiya yang kaya, unggul dalam setiap bidang. Mereka membuat iri seluruh siswa dan dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Meskipun keduanya telah mengembangkan perasaan satu sama lain, tapi tidak ada yang mau mengakuinya. Yang pertama mengaku kalah akan dipandang rendah. Dengan kehormatan dan kebanggaan mereka dipertaruhkan, Miyuki dan Kaguya sama-sama bertekad untuk menjadi orang yang muncul sebagai pemenang bumi dan perang cinta. Bagaimana? Tertarik untuk menonton anime saat ini? Atau ada yang sudah menonton anime ini? Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Next. Fairy Tail. Anime ini bergenre action, adventure, comedy, magic, fantasi, dan shounen. Anime ini berkisah tentang Grand Magic Games mencapai klimaksnya setelah Natsu Dreadnought dan kemenangan menakjubkan Giga Red Fox atas Sting Eucliffe dan Rock Cheney dari Great Sabertooth. Keberhasilan ini mendorong Good Fairy Tail lebih dekat untuk dinobatkan sebagai juara umum, tetapi mendapatkan kemenangan bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi. Sebuah misteri masih menyelimuti,
seperti orang asing yang berjubah dan gerbang gerhana yang tidak menyenangkan. Meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Petualangan yang lebih gila ada di Cakrawala untuk Fairy Tail karena tingkah laku mereka yang merusak dan kegaduhan yang seru terus berlanjut. Cobaan besar datang dengan cepat, tetapi mereka bersatu sebagai keluarga. Group akan selalu siap menghadapi ancaman apapun yang menghampiri mereka. Bagaimana, menarik bukan ceritanya? Dari teman-teman ada yang sudah menonton atau mungkin ada yang tertarik untuk menontonnya? Komen di bawah ya. Next. Anohana. Anime ini bergenre slice of life, supernatural, dan drama. Anime ini berkisah tentang Jinta Yaduni hidup damai sebagai pertapa, menghabiskan hari-harinya jauh dari sekolah dan bermain video game di rumah sebagai gantinya. Suatu hari di musim panas, teman masa kecilnya, Neko Minahonna, muncul dan menggumamkan untuk mengabulkan harapan yang terlupakan. Dia tidak menggubrisnya, tetapi dia tetap memperhatikannya. Bagaimanapun, Nana sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Pada awalnya, Jinta berpikir bahwa dia hanya berhalusinasi karena panasnya musim panas. Tetapi dia kemudian yakin bahwa apa yang dilihatnya benar-benar adalah hantu Nina. Jinta dan kelompok teman masa kecilnya tumbuh terpisah setelah kematian yang tak terduga, tetapi mereka disatukan sekali lagi ketika mereka mencoba untuk meletakkan jiwa Nina untuk beristirahat. Menghidupkan kembali rasa sakit dan rasa bersalah mereka, akankah mereka dapat menemukan kekuatan untuk membantu? Dan tidak hanya untuk Nina, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Bagaimana? Kalian penasaran untuk kelanjutan cerita anime yang satu ini? Atau ada yang sudah menonton anime yang satu ini? Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Next. Nanatsu no Taizai. Anime ini bergenre action, adventure, ecchi, fantasi, magic, shonen, dan supernatural. Anime ini berkisah tentang di dunia yang mirip dengan abad pertengahan Eropa, para kesatria suci Britania yang ditakuti namun dihormati menggunakan sihir yang sangat kuat untuk melindungi wilayah Britania dan kerajaannya. Namun sebagian kecil dari kesatria diduga mengkhianati tanah air mereka dan mengarahkan pedang mereka ke rekan-rekan mereka dalam upaya untuk menggulingkan penguasa Lyonesse. Mereka dikalahkan oleh kesatria suci, tetapi rumor terus berlanjut bahwa kesatria legendaris ini yang disebut 7 dosa mematikan masih hidup. 10 tahun kemudian, para kesatria suci sendiri melancarkan kudeta, dan dengan demikian menjadi penguasa tirani baru kerajaan Singa. Berdasarkan seri manga teralis dengan nama yang sama, Nanatsu no Taizai mengikuti petualangan Elizabeth, putri ketiga kerajaan Singa, dan pencariannya akan 7 dosa mematikan. Dengan bantuan mereka, dia berusaha untuk tidak hanya mengambil kembali kerajaannya dari kesatria suci, tetapi juga mencari keadilan di dunia yang tidak adil. Oke, bagaimana? Tertarik untuk menonton anime yang satu ini? Komen di bawah. Next. The Idol Master. Anime ini bergenre musik, komedi, dan drama. Anime ini berkisah tentang production studio 765 mengelola talenta unik dari 13 idola profesional saat mereka perlahan-lahan mencapai puncak dan menjadi selebritis di seluruh negeri. Namun perjalanan para gadis ini jauh dari sekedar kesenangan dan hiburan. Kerja keras, keringat, dan air mata adalah beberapa prasyarat yang diperlukan untuk berkembang dalam industri ini dan khususnya untuk 765 Production. Mereka harus mewaspadai terhadap saingannya, yaitu 961 Production yang terkenal. Ketika ketenaran gadis-gadis itu tumbuh, kebersamaan yang selama ini bagai keluarga mulai memudar. Sekarang popularitas yang mereka cari justru menjadi ancaman ikatan mereka. Keseimbangan pekerjaan dan ikatan yang sulit harus dicapai, atau mereka semua akan berpisah. Cobaan apapun dari idola-idola ini tidak dapat ditaklukkan sendirian, tetapi harus dengan dukungan penuh kasih satu sama lain. Anime yang saat ini menarik bukan untuk ditonton? Atau ceritanya cukup relate untuk kalian? Komen di bawah. Next.
Representasi Asterix. Anime ini bergenre action, komedi, ecchi, fantasi, harem, romance, school, science fiction, dan supernatural. Cerita yang berawal pada abad sebelumnya, bencana yang belum pernah terjadi yang dikenal sebagai Invertia mereformasi dunia secara dramatis. Kota negara-negara yang ada menurun secara signifikan, membuka jalan bagi konglomerat yang disebut Yayasan Kekaisaran Terpadu untuk mengambil kendali. Tetapi yang lebih penting, Invertia memunculkan spesies manusia baru yang dilahirkan dengan kemampuan fisik yang fenomenal, yaitu Genistella. Sang elit dipilih dari 6 sekolah teratas di dunia, dan mereka berduel dalam pertempuran hiburan yang disebut Festas. Yaitu Amigiri adalah siswa pindahan beasiswa di Akademi Seidokan yang bergengsi, yang baru-baru ini mengalami penurunan kinerja. Melalui serangkaian acara, ia secara tidak sengaja membuat penyihir api yang berkobar, Julius Alexia von Rieswald tengah berpakaian. Julius pun marah dan menantangnya untuk berduel karena mengganggu privasinya. Setelah duel tersebut dibatalkan oleh ketua OSIS, Aeto mengungkapkan bahwa dia tidak tertarik pada Festas. Sebagai gantinya, dia telah mendaftarkan di akademi untuk menyelidiki keberadaan kakak perempuan yang hilang. Tetapi ketika plot yang lebih licik terurai, Aeto bertekad untuk meraih kemenangan sambil dikelilingi oleh beberapa Genistella paling berbakat di planet ini. Seinen Heroine no Sudatekata. Anime ini bergenre harem, komedi, romance, ecchi, dan school. Cerita ini berawal saat Tomoya Aki, yang seorang otaku, terobsesi untuk mengumpulkan anime dan novel ringan selama bertahun-tahun. Sekarang dia ingin memberikan pengalaman yang sama untuk orang lain dengan membuat game sendiri. Tetapi sayangnya Tomoya tidak dapat melakukan tugas ini sendirian. Ia berhasil merekrut teman masa kecilnya, Erin Spencer Sawamura, untuk mengilustrasikan, dan sastra elit Utaha Kasumiyagoka untuk menulis naskah novel visualnya sambil menjadi sutradara. Grup super sekarang sudah terbentuk. Tomoya hanya membutuhkan inspirasi untuk mendasarkan proyeknya. Dan untungnya bertemu dengan Megumi Katao yang cantik dan kalem, yang kemudian dia jadikan model karakter utamanya. Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, Tomoya menciptakan lingkaran doujin baru dengan harapan dapat menyentuh hati yang memainkan game mereka. Apa yang tidak ia sadari adalah untuk membangkitkan emosi tersebut, kreator harus pernah mengalami perasaan itu dalam hidupnya. Aono Exorcist. Anime yang saat ini bergenre action, demons, fantasi, shonen, dan supernatural. Anime ini berkisah tentang manusia dan iblis adalah dua sisi mata uang yang sama, seperti Asia dan Gehenna. Dunia mereka masing-masing. Satu-satunya cara untuk berpergian di antara alam adalah dengan kemampuan khusus, seperti dalam cerita hantu. Namun Satan sang penguasa Gehenna tidak dapat menemukan wadah yang cocok untuk dimiliki dan karena itu tetap terkurung di dunianya. Dalam upaya putus asa untuk menaklukkan Asia, dia malah mengirim putranya, berniat agar dia akhirnya tumbuh menjadi wadah yang mampu dimiliki oleh Raja Iblis. Aono Exorcist mengikuti Rin Okumura yang tampak seperti remaja biasa yang agak merepotkan sampai suatu hari dia disergap oleh iblis. Dunianya menjadi terbalik ketika dia tahu bahwa dia sebenarnya adalah putra Satan, dan bahwa ayah iblisnya ingin dia kembali sehingga mereka dapat menaklukkan Asia bersama. Tidak ingin bergabung dengan Raja Gehenna, Rin memutuskan untuk memulai pelatihan untuk menjadi pengusir setan sehingga ia dapat berjuang membela Asia bersama dengan saudaranya yaitu Yukio. Kuroshizuji. Anime ini bergenre action, misteri, komedi, historical, demons, supernatural, dan shonen. Cerita ini berawal saat Sultan Tomek muda dikenal sebagai anjing penjaga ratu yang menangani banyak peristiwa meresahkan yang terjadi di Inggris Victoria untuk Yang Mulia. Dibantu oleh Sebastian Michaelis, kepala pelayan setia dengan kemampuan yang tampaknya tidak manusiawi, Shell menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi adakah yang lebih penting dari kepala pelayan yang berpakaian hitam ini? Shell mempunyai rahasia masa lalu suram yang terus menghantuinya. Dia pernah membentuk kontrak dengan iblis Sebastian
yang menawar jiwanya dengan imbalan balas dendam kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Hari ini bukan hanya Sebastian seorang kepala pelayan, tapi dia juga pelayan yang sempurna untuk melaksanakan perintah tuannya. Ketika keduanya bekerja untuk mengungkap misteri di balik rantai kemalangan Sheol, ikatan terbentuk di antara mereka, bahkan baik surga maupun neraka tidak dapat terpisahkan. Oke, segitu dulu ya untuk video kali ini. Komen di bawah anime mana yang tertarik untuk kalian tonton, atau dari list anime tadi ada yang sudah kalian tonton. Mana anime favorit kalian? Komen di bawah. Kalian juga bisa request di bawah ini untuk ide-ide seputar anime apa lagi yang akan kita bahas di next video. Klik like kalau kalian suka video ini. Thank you sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di next video. Salam Absmari.